anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan belajar untuk menggali unsur intrinsik pada cerita fiksi. Ibu akan memberikan contoh ceritanya dan membahasnya bersama-sama dengan kalian. Pemeriksaan jentik. Permisi, boleh kami masuk ke dalam ya, Pak? Boleh kami lihat kamar mandinya, Bu? Pagi itu, sekelompok ibu berseragam biru menyapa warga di setiap rumah di Jalan Mustika. "Ibu, ada pasukan biru," seru Nuha. "Oh iya, hari ini hari Minggu pekan kedua ya," sahut ibu. Nuha beranjak ke pintu depan dan membuka pintu untuk tamu mereka. Hari Sabtu lalu, Nuha membantu ayahnya membersihkan rumah. Pagi itu, bak kamar mandi pun sudah dikuras ibunya. Rumah Nuha siap menerima pasukan biru. Nuha," sapa Mbak Nurul, salah satu petugas berseragam biru itu. "Halamannya rapi. Wah, ada tanaman serai untuk menghalau nyamuk juga," Mbak Nurul memuji. Ibu mempersilahkan Mbak Nurul masuk. Mereka pun langsung masuk ke kamar mandi. Keluar dari sana, Mbak Nurul mengacungkan ibu jarinya. Nuha tersenyum. Tidak ada kartu kuning hari ini. "Jangan lupa ikut grebek jentik minggu depan ya, Bu," pesan Mbak Nurul sebelum meninggalkan rumah. Ibu menganggukkan kepala. "Apa itu grebek jentik, Bu?" tanya Nuha. "Oh, itu kerja bakti membersihkan selokan, tanaman, dan lapangan agar tidak ada sarang nyamuk," jawab ibu. "Kita kan ingin mencegah demam berdarah atau penyakit dari nyamuk lainnya," lanjutnya. Rasanya Nuha tidak sabar menunggu minggu depan. Nah, saatnya kita untuk menggali unsur intrinsik pada cerita yang tadi. Pertama, tema. Kita harus mengingat kembali apa sih yang diceritakan pada cerita tersebut. Tadi membahas tentang pemeriksaan jentik. Membahas juga tentang membersihkan bak mandi, membersihkan halaman, dan juga membahas tentang kerja bakti. Nah, coba sekarang kalian renungkan, tema apa yang mencakup hal-hal tersebut? Ya, pintar. Tentang kebersihan lingkungan, atau juga tentang kesehatan masyarakat, atau kalian juga bisa mengatakan bahwa dasar pemikiran dari cerita tersebut adalah tentang kesehatan. Selanjutnya, tokoh. Di sana diceritakan ada Nuha, Mbak Nurul, ibu, dan ayah. Ketika kalian menemukan sebuah cerita yang sangat banyak menyebutkan nama-nama tokoh, kalian bisa menyebutkan 3 atau 4 tokoh yang paling banyak muncul dalam cerita. Selanjutnya, penokohan. Dalam menjelaskan penokohan, kita dapat menyebutkan nama tokoh, sifat, dan penjelasan dari sifat tokoh tersebut. Contohnya penokohan Nuha. Nuha adalah tokoh yang rajin dan penurut. Nuha membantu ayahnya membersihkan halaman. Kalau kita menjelaskan bahwa tokoh Nuha rajin dan penurut, maka kita harus menjelaskan lebih lanjut mengapa kita mengatakan bahwa Nuha rajin. Nah, di cerita tadi kan dijelaskan bahwa Nuha membantu ayahnya membersihkan halaman. Maka dari penggalan cerita tersebut, kita dapat mengatakan bahwa tokoh Nuha adalah tokoh yang rajin dan penurut. Selanjutnya, latar. Dalam menjelaskan unsur latar, kita bisa menjelaskan latar suasana, latar tempat, dan latar waktu. Latar suasana dari cerita ini adalah ceria karena rumah Nuha bersih dan Mbak Nurul memuji hal itu. Tadi dijelaskan kan bahwa Mbak Nurul itu mengacungi jempol. Oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa suasananya ceria.
Sementara itu latar tempat yaitu rumah Nuha. Namun kalian juga bisa menuliskan lebih spesifik seperti halaman rumah Nuha atau kamar mandi rumah Nuha. Latar waktunya tadi disebutkan ada hari Minggu dan juga disebutkan pagi hari. Unsur yang berikutnya, alur. Coba kita bedah bagian-bagian ceritanya. Yang pertama, pasukan biru datang ke rumah Nuha. Adegan selanjutnya, Nuha menyambut mereka dengan gembira. Selanjutnya, Mbak Nurul memeriksa rumah Nuha. Diikuti dengan Mbak Nurul selesai memeriksa. Dan terakhir, Mbak Nurul mengajak Ibu Nuha untuk grebek jentik. Kalau dilihat dari rangkaian ceritanya, menurutmu ini menceritakannya maju atau mundur? Ya, tepat sekali bahwa ini adalah alur maju. Meskipun juga ada bagian yang flashback atau menceritakan bahwa di hari-hari sebelumnya, Nuha dan ayahnya membersihkan halaman, itu hanya sebagian kecil dari cerita. Jadi secara keseluruhan, alurnya masih alur maju. Selanjutnya, sudut pandang. Nah, di sudut pandang ini kalian sering sekali tertukar. Kalau kalian perhatikan, pada cerita ini menyebutkan nama-nama tokoh. Ada Nuha dan Mbak Nurul. Pada cerita ini juga seolah diceritakan oleh orang lain yang mengetahui tentang pengalaman Nuha. Tidak ada kata aku atau saya, maka sudut pandangnya adalah ya sudut pandang orang ketiga. Tapi Bu, tadi ada kata kami. Bukannya kami itu menunjukkan sudut pandang orang pertama ya? Nah, kata kami itu keluar dari dialog yang diucapkan oleh tokoh. Jadi, kita tidak berpatokan pada kata yang diucapkan pada tokoh ya. Jadi, ketika kalian melihat di dalam dialog, ada kata aku, kami, saya, jangan terkecoh ya. Jadi, tips untuk menggali unsur intrinsik pada cerita fiksi yang pertama, baca ceritanya beberapa kali. Kedua, jangan terkecoh kalimat dialog. Ketiga, cermati bagian-bagian yang tersirat. Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye!